Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kita masih belajar parenting. Tapi ada tambahan-tambahan lain yang membuat atau sesuatu yang mengejutkan. Mungkin saudara tidak suka dengan judulnya yang mengatakan orang tua harus belajar. Orang tua harus belajar. Mungkin saudara mengatakan, Pak, saya ini dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Sudah berapa tahun ya saudara? Belas tahun saya belajar. Masa saya mau menjadi orang tua harus belajar? Sabar dulu saudara. Tenang aja. Mengapa? Karena sebenarnya saya pernah berikan satu gambaran. Pernikahan bisa digambarkan seperti dua orang yang bepergian jauh ke suatu negara yang dia tidak kenal. Dia mendengar tentang negara itu, budayanya, bahasanya, mata uangnya, karakter orang-orangnya, tapi dia belum ke sana. Dia juga belum tahu tentang kenyataan soal cuacanya, kemudian apa yang terjadi saat itu, dia belum tahu. Pernikahan saya gambarkan seperti dua orang yang bepergian jauh ke suatu negara. Apa yang harus dilakukan oleh dua orang ini? Kalau mengacu kepada definisi pernikahan yang saya sampaikan sebelumnya, pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian disertai dengan keintiman seumur hidup pernikahan mereka. Artinya laki perempuan ini masuk ke suatu negara yang mereka belum pernah pergi ke sana. Apa yang harus dilakukan? Belajar. Melihat, mengamati, menganalisa, menyesuaikan diri, kemudian sepakat untuk berubah, belajar lagi karena ada sesuatu yang baru, kemudian disesuaikan dengan dua pribadi ini, dengan kebudayaan yang baru, di mana menikah adalah membangun kebudayaan baru, kebudayaan lama sang suami, kebudayaan lama sang istri dibangun, dilebur menjadi kebudayaan baru. Apa yang perlu dilakukan? Belajar. Belajar. Jadi orang tua harus belajar. Saudara kalau sebagai orang tua dan tidak mau belajar, maka saudara itu cuma menghadapi, merespon, ya, kemudian bertindak, menanggapi sesuai dengan apa yang saudara tahu, apa yang saudara pernah alami. Belum tentu itu baik. Belum tentu juga baik untuk ke depan. Jadi mau seperti apa? Dua orang yang belajar memasuki suatu negara yang baru dengan semuanya baru. Mau tidak mau, dua-duanya harus belajar. Jadi orang tua harus belajar. Terlebih lagi kalau punya anak. Kan kalau saya gambarkan laki perempuan muda yang belum pernah menikah, kemudian mereka sepakat menikah, konseling, tahu tujuan pernikahan, tahu potensi konflik, tahu bagaimana proses menyatukan satu hati, satu jiwa, satu pikiran. Kemudian menghadapi kesulitan, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana menghadapi orang tua, mertua, tetangga, dan yang lain-lainnya. Sudah nih, mereka konseling, sudah siap nih.
Mereka minimal tahu. Kemudian dalam perjalanannya ketika mereka punya anak, bukankah itu sesuatu yang baru? Yang baru buat mereka. Mengapa? Mereka belum pernah punya anak. Mereka perlu belajar. Adalah ideal kalau orang tua masing-masing mengajari anaknya. Contoh, sang calon bapak ini diberitahu oleh papa mamahnya, khususnya oleh papahnya. Nak, kamu nanti ketika istrimu hamil, apa yang harus kamu lakukan? Kamu akan menghadapi masa-masa yang aneh rasanya. Dia minta sesuatu, nyidam begitu ya. Ya sudah, turuti aja nak, nggak apa-apa. Papa dulu juga ngalami. Dengan pemberitahuan itu, maka sang calon ayah ini akan tahu, oh nanti berarti istriku yang hamil ini bisa minta sesuatu yang sedikit aneh-aneh gitu loh. Kemudian sang calon ibu, sang istri yang sedang hamil ini juga diberitahu oleh orang tuanya, khususnya mamahnya. Mamah dulu ketika hamil, ketika nyidam, lalu cerita panjang lebar. Lalu cerita banyak hal juga tentang bagaimana memperlakukan janin ini dengan baik. Apa yang mesti dimakan, apa yang mesti diminum, kemudian seberapa olahraga, mempersiapkan kelahiran sang bayi. Kalau dua-duanya punya orang tua yang baik, yang mendampingi anaknya untuk menyiapkan diri, memiliki keturunan, maka itu indah sekali. Tetapi rasanya tidak banyak orang tua yang seperti itu ya. Tidak banyak, orang mesti menggali sendiri. Orang mesti belajar sendiri. Bersyukur sekarang ada YouTube yang isinya begitu banyak informasi. Baik informasi yang baik ataupun yang buruk. Tapi pintar-pintarlah mencari yang baik. Lihat sumbernya. Jangan terlalu tertarik dengan judulnya. Lihat sumbernya. Apakah mereka memang berkompeten, ahli di bidangnya. Bicara soal anak, bicara soal kelahiran, bicara soal gizi dan yang lain-lain. Orang tua harus belajar. Jadi bukan hanya belajar dalam artian satu dengan yang lain, saling belajar, suami dan istri saling mendengarkan, belajar, mengevaluasi, membangun kesepakatan, saling tolong-menolong, kemudian menahan diri, bersikap tepat satu sama lain, tapi menyiapkan diri menangani anak. Nah, ketika anak lahir, orang tua harus belajar. Mengapa? Saya harus katakan bahwa orang tua memiliki kewajiban 24 tahun. Begitu kalian memiliki anak, maka jam itu dimulai. Stopwatch-nya dimulai. Dan kalau saudara ya belajar teori dulu. Coba melihat, memperhatikan, belajar bersama-sama. Itu akan sangat baik. Lalu perhatikan, anak itu khusus, anak itu istimewa. Bisa jadi orang tua menginginkan, wah anaknya menjadi seperti papahnya, seperti mamahnya, atau seperti kakeknya, atau seperti siapapun. Tidak ada masalah. Tapi mari hargai bahwa anak ini merupakan buah dari dua benih orang tuanya. Dari papahnya dan dari mamahnya. Maka sifat papahnya dan sifat mamahnya itu menjadi satu dalam hidup si anak ini. Dan si anak ini adalah pribadi yang baru, pribadi yang unik. Jangan pernah bandingkan anakmu dengan anakmu yang lain, jangan pernah bandingkan anakmu dengan anak orang lain. Mengapa? Karena setiap anak itu khusus. Oke, singkat cerita. Anakmu lahir, mulai belajar nih. Sesuai dengan pengajaran keluarga Indonesia, 6 tahun pertama, engkau orang tua berlaku sebagai perawat. Bekerja sama. Bagaimana merawat anakmu. Tapi perhatikan,
ketika anak mulai punya kecenderungan, mulai memunculkan wataknya, sifatnya, mari perhatikan, ini lebih kemana nih anakmu nih? Mengapa? Karena goresannya itu ditentukan atau dipengaruhi banyak oleh sikap orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya ketika dia bertumbuh 12 tahun ke bawah, 2 kali 6 tahun. 6 tahun ketiga, 12-18, dia mulai bisa merenung, menganalisa, menimbang, kemudian memutuskan. Walaupun belum bisa bertanggung jawab penuh atas hidupnya, tapi dia mulai memilih jalan hidupnya. Karena itu di 6 tahun ketiga, anak perlu diajari tentang tujuan hidupnya. Sekarang balik lagi. Saudara ketika masih kecil, anakmu mulai punya keinginan, kau mempelajarinya, pelajari dengan baik. Dan belajarlah menjadi bapak yang baik, ibu yang baik. Berikutnya ketika anakmu ini mulai memasuki 6 tahun kedua, maka belajarlah menjadi orang tua. Orang tua harus belajar. Menjadi apa? Menjadi bapak yang menjadi perawat dan guru, menjadi ibu yang perawat dan guru. Harus sepakat. Orang tua harus belajar. Salah satunya membangun kesepakatan suami istri, satu di depan anaknya, satu sikap di depan anaknya, tidak berbeda. Jadi mau tidak mau, orang tua harus belajar. Pertanyaannya, apakah saudara mau meluangkan waktu, merenung, belajar sesuatu, diskusi dengan istrimu, dengan suamimu, kira-kira apa yang terbaik buat kalian, buat anak-anakmu. Jadi luangkan waktu, sediakan waktu merenung, diskusilah dengan pasanganmu, dan sepakati yang baik. Yang baik saat itu bisa menjadi tidak baik pada 5 tahun, 10 tahun lagi. Mengapa? Karena prosesnya sudah bertumbuh. Yang disepakati 2 tahun yang lalu perlu direvisi lagi menjadi lebih baik. Orang tua harus belajar. Kita akan ketemu di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.